Coba kita bayangkan sebuah situasi yang sering terjadi di sekolah. Seorang siswa belajar dengan sangat giat menjelang ujian. Ia membaca buku, menghafal definisi, bahkan mengingat rumus dengan sangat baik. Ketika ujian berlangsung, nilainya tinggi. Namun 2 minggu kemudian setelah ujian, ketika ditanya kembali tentang materi tersebut, ia sudah lupa hampir semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah siswa tersebut benar-benar belajar? Atau sebenarnya ia hanya menghafal untuk ujian? Halo sahabat pendidikan, selamat datang kembali di podcast Serba-Serbi Sekolah. Podcast yang membahas berbagai perspektif menarik tentang dunia pendidikan, guru, dan sekolah. Saya Asep Koswara, dan pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pembelajaran. Deep learning dan surface learning dalam pendidikan. Pada episode sebelumnya, kita telah membahas satu pertanyaan penting. Bagaimana guru mendesain bahan ajar yang efektif? Kita memahami bahwa bahan ajar yang baik bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga harus mampu membantu siswa memahami konsep secara bermakna. Namun muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah bahan ajar yang kita desain benar-benar membuat siswa memahami secara mendalam? Atau justru tanpa kita sadari, pembelajaran yang terjadi di kelas hanya mendorong siswa untuk menghafal informasi di permukaan saja? Disinilah konsep deep learning dan surface learning menjadi sangat penting untuk kita pahami. Karena pada akhirnya tujuan pendidikan bukan sekadar membuat siswa mengingat informasi, tetapi membantu mereka memahami, menganalisis, dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Dan itulah yang akan kita bahas bersama pada episode kali ini. Realitanya di banyak sekolah, pembelajaran masih didominasi oleh surface learning. Siswa belajar dengan cara menghafal materi, mengingat definisi, dan mengejar nilai ujian. Guru menjelaskan, siswa mencatat, kemudian siswa menghafal. Masalahnya adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara seperti ini biasanya tidak bertahan lama. Begitu ujian selesai, materinya pun sering ikut menghilang dari ingatan. Akibatnya, siswa mungkin lulus ujian, tetapi belum tentu benar-benar memahami ilmu yang dipelajari. Disinilah konsep deep learning menjadi sangat penting. Deep learning dalam pendidikan bukan berarti teknologi kecerdasan buatan, tetapi sebuah pendekatan belajar di mana siswa benar-benar memahami konsep, mampu menganalisis, mampu menghubungkan berbagai ide, dan mampu menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Dalam deep learning, siswa tidak hanya menjawab pertanyaan, apa jawabannya, tetapi juga mengapa jawabannya seperti itu, dan bagaimana konsep ini digunakan dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, deep learning membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih tahan lama.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mendorong deep learning di kelas? Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan guru. Pertama, mengajukan pertanyaan yang menantang. Bukan hanya pertanyaan hafalan, tetapi pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir. Misalnya, bukan hanya apa itu ekosistem, tetapi bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi ekosistem. Kedua, menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi membuat sesuatu yang nyata. Misalnya, membuat penelitian kecil, membuat produk sederhana, atau memecahkan masalah di lingkungan sekitar. Ketiga, memberikan ruang diskusi dan refleksi. Ketika siswa berdiskusi, mereka belajar untuk menjelaskan ide, mendengar pendapat orang lain, dan memperdalam pemahaman mereka. Jika kita renungkan bersama, tujuan pendidikan sebenarnya bukan hanya agar siswa lulus ujian, tetapi agar mereka mampu berpikir, mampu memahami, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Karena dunia nyata tidak memberikan soal pilihan ganda. Dunia nyata memberikan masalah yang harus diselesaikan. Dan untuk itu, kita membutuhkan siswa yang memiliki pemahaman mendalam. Sahabat pendidikan, mari kita mulai bertanya pada diri kita sendiri. Apakah pembelajaran di kelas kita masih didominasi oleh surface learning? Ataukah kita sudah mulai mendorong deep learning? Perubahan mungkin tidak terjadi dalam satu hari. Tetapi setiap langkah kecil menuju pembelajaran yang lebih bermakna akan membawa dampak besar bagi masa depan siswa kita. Jika Anda menikmati episode ini, jangan lupa untuk follow podcast Serba-Serbi Sekolah. Bagikan kepada rekan guru lainnya. Dan terus ikuti diskusi kita tentang dunia pendidikan. Saya Asep Koswara, sampai jumpa di episode berikutnya.